Cemas, kasus Antasari akan dibuka lagi. Pak Mantan mulai panas dingin dong. Mempelajari kasus itu kembali, bukan membuka ya, mempelajari kasus itu kembali. Kenapa Pak? Mempelajari seperti apa? Ya kemungkinan apa namanya itu, mungkin apakah alat buktinya mungkin ya sudah kuat atau tidak, ya terutama yang mengarah kepada Pak Antasari gitu ya. Saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu, karena itu kan harus ada lembaga yang lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur dari ketatanegaraan kita. Ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Ya. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi jika saya ditopang oleh lembaga penyidik, lembaga penuntut yang ada, ya mengapa tidak kita? Karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Siapa sebetulnya perencana, siapa sebetulnya otaknya. Seluruh masyarakat Indonesia dan juga pihak keluarga kami maupun pihak keluarga Pak Antasari mendorong agar bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Siapa dalang di balik semua itu. Karena hakul yakin saya dari awal saya katakan bahwa Pak Antasari ini korban rekayasa. Sehingga keyakinan ini harus kita betul-betul punya kemampuan dan keberanian mau mengungkapkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kasus Antasari Azhar di era kepemimpinan SBY disebut-sebut sebagai skenario pembenaman. Berbagai kasus yang melibatkan para petinggi negara dan para konglomerat hitam. Lihat saja keberanian Antasari, di mana Aulia Pohan yang merupakan besan SBY dijebloskan dalam penjara karena korupsi, dan tiba-tiba saja selang waktu Antasari Azhar dituding melakukan pembunuhan terhadap Nazarudin. Ironisnya untuk dengan ini, selain Antasari dituduh sebagai otak pembunuhan, kasus ini pun dilatar belakangi skandal cinta segitiga. Sungguh tidak masuk akal, karena dalam persidangan pada waktu itu bukti-bukti lapangan banyak kejanggalan. Salah satu contohnya adalah ketika Antasari meminta baju korban diselidiki. Baju tersebut sudah dilenyapkan. Mengenai tembakan yang dilakukan pelaku dan isi SMS yang dihadirkan, dan keluarga korban pun pada akhirnya meminta diungkap dalang yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan keluarga korban saja tidak percaya kalau kasus tersebut adalah buah karya Antasari. Tentunya kasus tersebut kuat dugaan rekayasa, dan ketika kini Antasari meminta SBY untuk membantu membongkar kasusnya. Ya, si Roy Suryo, mantan politisi Demokrat itu menyebut SBY bukanlah pemimpin birokrasi, sehingga tak punya kekuatan. Antasari pun tidak putus asa. Ia dalam salah satu stasiun televisi pernah mengatakan akan bersedia membantu KPK mengangkat kembali kasus-kasus di era ketika Antasari masih menjadi ketua KPK untuk dibuka kembali. Selain itu, Antasari juga sudah menemui Jokowi meski belum diungkapkan secara plastisin. Pertemuan tersebut selain ucapan terima kasih, hal jelas menunjukkan bahwa Antasari memang tidak bersalah dalam kasus yang menjeratnya. Dan untungnya Kapolda Metro Jaya mau membuka kembali kasus Antasari. Ya, Kepala Polda Metro Jaya, kalau itu Irjen Polisi M. Iriawan, menegaskan kasus Antasari Azhar akan dibuka kembali. Polisi akan menyelidiki hal-hal yang dinilai belum tuntas dalam kasus tersebut, yang tentunya harus ditindaklanjuti, kata Iriawan saat ditemui di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Iriawan akan berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Kriminal Umum yang menjadi kasus Antasari. Sudah lama saya belum update data itu. Saya tanya dulu kepada penyedotnya, baru nanti saya sampaikan lagi. Serta diakhiri Irawan yang merupakan mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2009 silam. Saat itu ia terus menyidik perkara Antasari. Antasari terlibat pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran Nazarudin Zulkarnain. Dia bahkan divonis 18 tahun penjara. Antasari yang juga mantan ketua KPK itu mendapat gerasi dari Presiden Jokowi pada 20 Januari 2016. Antasari sendiri menilai sekarang yang melibatkan dirinya belum terungkap seluruhnya.
Menurut dia, proses hukum kasus yang penuh rekayasa. Lalu apakah SBY cemas? Ya, kalau Anda, kita di posisi SBY, tentu saja iya. Kenapa loh? Itu kan terjadi di era kepemimpinannya. Terlibat ataupun tidak, sudah barang tentu SBY nggak bisa menilai mana yang benar dan tidak dong. Kala itu serta tidak jeli melihat lembaga ataupun birokrasi di masanya. Nah, sementara pendapat dari Roy Suryo mengenai saat ini SBY bukanlah pemimpin birokrasi, sehingga tidak punya kekuatan. Tentunya pendapat yang dangkal ketika saat jadi pemimpin saja, jangankan mau mengungkap dalang sebenarnya. Mengucapkan prihatin saja tidak berkenan. Padahal Antasari pejabat penting waktu SBY memimpin. Artinya tanda tanya besar dong ya. Baru-baru ini NK Patrialis Akbar atau politisi panjang ia tunjuk di tahun 2013 menjadi NK yang memang menunjukkan pada waktu itu menuai kontroversi, sekarang ditangkap oleh KPK. Hal ini saja sudah bisa bikin malu sekaligus panik, ditambah lagi Antasari mau buka kasus korupsi yang berhenti. Di era dia menjabat sebagai ketua KPK dan dia juga siap membantu KPK. Pak Kapolda Metro Jaya juga siap mau buka kasus Antasari kembali mengenai pembunuhan terhadap Nazarudin. SBY kira-kira akan bercerita bagaimana lagi ya? Ya, di sisi lain ketika opini dan berita ramai memperbincangkan MK ditangkap dan Antasari sudah bebas, Rizik diam-diam segera dipukul mundur dengan halus. Sekarang mari kita dukung Antasari untuk membuka kasus-kasus korupsi yang sempat senyap, termasuk mari kita dukung beliau untuk mengangkat kembali kasus pembunuhan Nazarudin. Dan dengan itu semua kita akan tahu berlangsung para mantan yang makin hari makin memprihatinkan. Tidak diragukan lagi Antasari Azhar sebagai mantan ketua KPK tentu punya otak yang cerdas. Kasus Antasari Azhar di era kepemimpinan SBY disebut-sebut sebagai skenario pembenaman. Berbagai kasus yang melibatkan para petinggi negara dan para konglomerat hitam. Lihat saja keberanian Antasari, di mana Aulia Pohan yang merupakan besan SBY dijebloskan dalam penjara karena korupsi, dan tiba-tiba saja selang waktu Antasari Azhar dituding melakukan pembunuhan terhadap Nazarudin. Ironisnya untuk dengan ini, selain Antasari dituduh sebagai otak pembunuhan, kasus ini pun dilatar belakangi skandal cinta segitiga. Sungguh tidak masuk akal, karena dalam persidangan pada waktu itu, bukti-bukti lapangan banyak kejanggalan. Salah satu contohnya adalah ketika Antasari meminta baju korban diselidiki. Baju tersebut sudah dilenyapkan. Mengenai tembakan yang dilakukan pelaku dan isi SMS yang dihadirkan, dan keluarga korban pun pada akhirnya meminta diungkap dalang yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan keluarga korban saja tidak percaya kalau kasus tersebut adalah buah karya Antasari. Tentunya kasus tersebut kuat dugaan rekayasa, dan ketika kini Antasari meminta SBY untuk membantu membongkar kasusnya. Ya, si Roy Suryo mantan politisi Demokrat itu menyebut SBY bukanlah pemimpin birokrasi, sehingga tak punya kekuatan. Antasari pun tidak putus asa. Ia dalam salah satu stasiun televisi pernah mengatakan akan bersedia membantu KPK mengangkat kembali kasus-kasus di era ketika Antasari masih menjadi ketua KPK untuk dibuka kembali. Selain itu, Antasari juga sudah menemui Jokowi meski belum diungkapkan secara plastisin. Pertemuan tersebut selain ucapan terima kasih, hal jelas menunjukkan bahwa Antasari memang tidak bersalah dalam kasus yang menjeratnya. Dan untungnya Kapolda Metro Jaya mau membuka kembali kasus Antasari. Ya, Kepala Polda Metro Jaya, kalau itu Irjen Polisi M. Iriawan menegaskan kasus Antasari Azhar akan dibuka kembali. Polisi akan menyelidiki hal-hal yang dinilai belum tuntas dalam kasus tersebut, yang tentunya harus ditindaklanjuti, kata Iriawan saat ditemui di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Iriawan akan berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Kriminal Umum yang menjadi kasus Antasari. Sudah lama saya belum update data itu. Saya tanya dulu kepada penyedotnya, baru nanti saya sampaikan lagi. Serta diakhiri Irawan yang merupakan mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2009 silam. Saat itu ia terus menyidik perkara Antasari. Antasari terlibat pembunuhan bos PT Putra Indonesia tanah air beta
keadilan